Kali ini kita akan bongkar tentang Binance. Nggak hanya dari sisi exchange-nya aja, tapi dari sisi ekosistemnya. Kita akan bongkar model bisnis Binance. Saat ini, Binance boleh dibilang adalah pemain terbesar di dunia kripto. Cadangan Bitcoin terbesar di dunia saat ini dipegang oleh cold wallet-nya Binance. Bukan miliknya Binance, tapi ini adalah dana user yang disimpan di sana. Binance adalah exchange terbesar di dunia dengan total user lebih dari 28 juta user dengan trading volume mencapai 76 miliar dolar. Binance berdiri pada 2017 dan pada 2018, Binance telah menjadi yang terbesar di dunia. Hanya dalam waktu beberapa bulan aja loh. Kali ini kita akan bahas project-project di luar exchange-nya Binance. Kita juga akan bahas project binaan Binance Labs yang berpotensi listing atau ada di launchpad-nya Binance. Tentang launchpad, kita juga akan bahas tipis-tipis tentang launchpad di Binance. Pokoknya, kita akan kenalan lebih dalam tentang Binance, ekosistemnya, dan bisnis modelnya. It's bigger than what we think. Yang pertama, kita akan bahas core bisnisnya Binance terlebih dahulu. Tentunya, core bisnis Binance adalah centralized exchange dengan aneka fitur seperti fiat gateway, margin trading, lending, futures trading, spot trading, staking, dan peer-to-peer. Nah, kalau kita mau deposit ataupun withdraw dari Binance, kita bisa pakai fitur peer-to-peer ini. Nanti kita akan bahas di akhir video ya. Nah, kemudian yang mau kita bahas lebih jauh yaitu adalah di luar core bisnisnya Binance sebagai exchange. Binance juga punya aneka divisi. Di antaranya yang pertama adalah Binance Research. Binance Research adalah divisi yang sering mengeluarkan laporan dari hasil penelitiannya tentang digital asset. Misal, dari Binance Research kita bisa mengetahui Global Crypto User Index yang ternyata berdasarkan surveinya 52% investor kripto nggak menganggap ini sebagai hobi, tapi sebagai sumber penghasilan. Bahkan 15% pengguna kripto menyatakan ini adalah sumber pendapatan utamanya. Dan 65% dari mereka punya Bitcoin dengan total hingga 20% dari portfolio mereka. Dan 13%-nya adalah pengguna kripto secara native, pengguna DeFi, dan punya pengertian yang benar tentang Bitcoin. Sementara 87%-nya adalah user kripto pada umumnya. Moga-moga kita semua masuk yang di 13%-nya ya. Tetap subscribe channel ini karena kita akan belajar banyak hal. Dan by the way, tentang hasil riset ini ada 69 halaman. Teman-teman bisa langsung meluncur ke webnya Binance Research. Yang kedua ada Binance X, yaitu adalah program yang mendorong inovasi platform Binance dan blockchain. Binance X fokus pada developer dan berfungsi sebagai divisi yang melakukan funding pada aneka project DeFi. Kemudian juga ada Binance Charity. Kurang lebih Binance Charity adalah yayasan amal internasional dengan menggunakan aset kripto. Nah, kita juga bisa ikut berdonasi pada Binance Charity. Binance Charity adalah non-profit organization yang memungkinkan kita untuk melakukan donasi dalam bentuk aset kripto. Berikut adalah goal dan misinya. Pendirinya sendiri, CZ, punya keinginan untuk mendonasikan 90 hingga 99% kekayaannya pada yayasan amal. Semua laporan donasinya terbuka untuk publik dan aman. Contohnya untuk program donasi mengatasi COVID, Binance Charity sudah mengumpulkan lebih dari 7,2 juta dolar. Dan laporan penggunaan dananya ada di webnya Binance Charity. Next ada Binance Academy. Nah, Binance Academy adalah project dengan non-revenue yang ditujukan oleh Binance. Tujuannya murni untuk memberikan edukasi tentang dunia kripto. Nah, di sini kita bisa belajar dalam bahasa Indonesia. Saya juga sering ambil bahan riset dari akademinya Binance. Nah, teman-teman bisa akses akademinya melalui aplikasi ataupun webnya. Linknya saya taruh di kolom deskripsi ya teman-teman. Oh ya, kalau teman-teman mau pakai Binance Exchange ini, bisa pakai kode referral saya yang linknya ada di kolom deskripsi. Ada diskon trading fee sebesar 20% untuk teman-teman semua. Berikutnya ada Binance Launchpad. Nah, ini yang menarik banget. Launchpad adalah sebuah program di exchange
untuk melakukan IEO atau Initial Exchange Offering, di mana para user bisa mendapatkan kuota untuk beli token di harga perdana, yang mana saat launch nanti biasanya akan pump ribuan persen. Di Binance caranya cukup hold BNB aja untuk dapat kuotanya. Cara detail gimana ikut Launchpad dan Launchpool pernah saya bahas di video yang ini. Jadi teman-teman wajib nonton ya. Beberapa project sukses yang pernah diluncurkan di Binance Launchpad adalah Matic, XC, Coin98, dan masih banyak lagi. Semuanya pump ribuan persen. Kalau mau ikut Launchpad-nya Binance dan cuan ribuan persen, teman-teman hold BNB aja dan pakai kode undangan saya kalau teman-teman mau install Binance dan dapatkan diskon trading fee 20%. Next ada Binance Labs. Nah, Binance Labs ini adalah divisi venture capital di Binance yang punya tujuan untuk memberikan funding dan mentoring project-project DeFi yang sedang berkembang dan akan launching. Project DeFi dapat mengajukan pada program inkubasi Binance Labs yang berlangsung selama 8 minggu. Waktu video ini dibuat, Binance Labs sedang mengadakan program inkubasi season 3. Season 4-nya sendiri akan diluncurkan di bulan Maret 2022. Project yang berhasil di Binance Labs punya kesempatan yang lebih besar untuk launch di Binance. Program ini sudah mementori lebih dari 100 project. Beberapa project binaan Binance Labs yang sukses adalah seperti TLM, XC Infinity, Polygon, Perpetual Protocol, Injective Protocol, SafePol, Chiliz, Moonbeam, Cherry Network, Dune Analytics, dan masih banyak lagi. Beberapa project di Binance Labs yang perlu ada di watchlist kita saat ini adalah Starshax, Melo Studio, Biswap, dan High Street. Saat video ini dibuat, mereka semua belum listing di Binance. Berikutnya ada Binance DEX. Nah, Binance DEX diluncurkan di tahun 2019. Boleh dibilang, Binance DEX ini adalah adiknya Binance Exchange, Binance DEX yang kita tahu, tapi Binance DEX lebih terdesentral. Ditujukan untuk memfasilitasi crypto user yang lebih suka pengalaman dan menyukai decentralized exchange ketimbang centralized exchange. Di Binance DEX, key phrase wallet kita pegang sendiri. Binance DEX menggunakan wallet Binance Smart Chain. Cara pakainya sama dengan kalau kita trade di DEX lain, tinggal konekkan wallet kita. Nah, setelah DEX, tentunya ada Binance Smart Chain. Ya, seperti yang kita tahu, Binance nggak cuma punya exchange aja, tapi juga punya chain-nya sendiri, dan banyak dApps yang berjalan di atas Binance Smart Chain. Binance Smart Chain di-launching pada September 2020, dan sejak saat itu, Binance Smart Chain menjadi pesaing utama Ethereum. Binance Smart Chain beroperasi menggunakan Proof of Stake Authority, kombinasi antara Proof of Stake dan Proof of Authority. Dan BNB adalah koin yang digunakan oleh user untuk fee di Binance Smart Chain. Untuk cek semua project dan lihat rankingnya, teman-teman bisa meluncur ke bscproject.org. Di sini mulai dari list API-nya, top sektor di masing-masing tabs, semuanya ada di sini. Jadi buat teman-teman yang bingung mau dikemanain kriptonya, bisa meluncur ke sana. Di bawah Binance Smart Chain ada BNB Coin. Binance pertama kali mengadakan funding melalui ICO token BNB yang awalnya ada di atas Ethereum. Itu adalah funding Binance yang pertama dan terakhir, karena beberapa bulan setelahnya, Binance sudah bisa menghasilkan real profit. BNB adalah token governance dari chain-nya Binance Smart Chain. Use case-nya adalah untuk pair trading, fee transaksi di Binance Smart Chain, pembayaran kartu kredit, pembayaran di merchant yang bekerja sama, booking hotel, investasi, memberi hadiah berupa kripto, dan untuk jadi jaminan pinjaman. Potensi masa depan BNB dipengaruhi oleh global adoption crypto, exchange Binance, dan dApps yang ada di atas Binance Smart Chain. Makin banyak pengguna, demand-nya tentu aja akan semakin besar. Nah, apakah ada resiko dari hold BNB ini? Saya dulu sempat berpikiran kalau CZ bisa aja dibungkam oleh Xi Jinping, karena dengan banyaknya mega milioner yang dibungkam oleh pemerintah Cina. Saya awalnya juga menakutkan hal ini, karena saya kira CZ adalah orang Cina. Ternyata bukan. CZ berkewarganegaraan Kanada dan telah bermigrasi ke Kanada sejak berusia 12 tahun.
Jadi ini nggak lagi menjadi isu. Yang kedua, mungkin exchange-nya tutup. Ya kalau Binance sampai tutup atau bangkrut nih istilahnya, sepertinya itu adalah kemungkinan kecil. Karena Binance adalah exchange terbesar di dunia dan juga sebagai salah satu chain terbesar selain Ethereum. Saya rasa ini adalah kemungkinan yang kecil terjadi. Nah, yang terbaru nih ada Binance Fan Token. Binance juga adalah platform kripto pertama yang membangun ekosistem kripto untuk fan club olahraga. Untuk hal ini, Binance bekerja sama dengan Chiliz dan berbagai klub olahraga untuk memfasilitasi para fan club dengan meluncurkan fan token. Nah, fan token ini berfungsi untuk mendapatkan aneka merchandise, memberikan voting misalkan untuk keputusan tim, memilih lagu atau selebrasi cool, untuk fan meeting dan lain-lain. Beberapa fan token yang sudah disupport Binance ada Santos, Lazio, dan Porto, yang semuanya pernah IEO di Binance Launchpad beberapa waktu yang lalu. Nah, selain Binance Fan Token, juga ada Binance NFT Market. Di Binance NFT, kita bisa ikut IGO, Initial Game Offering. Di sini yang ditawarkan bukan token gamenya, tapi adalah aset dalam game itu. Bisa dalam bentuk senjata, peta, potion, skill, dan lain-lain. Nah, selain semuanya itu, Binance juga sudah mengakuisisi beberapa platform lain, seperti toko kripto, exchange yang ada di Indonesia, WazirX, exchange di India, Debt Review, website review aplikasi terdesentral, CoinMarketCap.com, Travel by Bit, sebuah platform booking hotel yang di-backup oleh Travala juga di-backup oleh Binance. Kemudian ada Trust Wallet, dompet wallet kripto yang support aneka chain. Binance juga mengakuisisi Swipe, penerbit debit card kripto. Juga ada Chex, exchange kripto yang berfokus pada market option dan futures. Yang terakhir, Binance mengakuisisi HG Exchange, exchange private sector di Singapura. Dan uniknya, yang diperdagangkan di sini bisa berupa wine, karya seni, perusahaan tertutup, real estate, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya, Binance is not just about exchange. Mereka melakukan banyak sekali hal di luar exchange di dunia kripto. Nah, mengapa Binance ini divisinya banyak banget? Karena Binance ingin jadi bridge, ingin jadi jembatan antara dunia DeFi dan dunia CeFi. Binance jadi besar dalam waktu singkat karena mereka mau melakukan hal-hal yang nggak dilakukan oleh platform lain, seperti bikin chain, support, mentoring, dan investasi di dApps yang ada di atas Binance Smart Chain, dan berusaha untuk comply dengan regulasi. Terakhir ada isu yang berembus, Binance akan membangun kantor pusatnya di Prancis. Dan yang paling menghebohkan, ada rencana kerjasama dengan BCA dan Telkom untuk mempercepat global adoption crypto di Indonesia, seperti yang dikutip oleh beberapa portal berita. Kalau teman-teman mau pakai Binance, bisa gunakan kode referral yang ada di kolom deskripsi dan dapatkan diskon trading fee 20%. Kalau mau deposit di Binance juga gampang banget. Teman-teman bisa pakai menu peer-to-peer ini. Di sini banyak exchanger yang menukarkan USDT dengan rupiah. Pilih mau beli aset kripto apa. Setelah itu, klik buy, tulis jumlahnya, dan pilih buy. Setelah itu kita tinggal transfer ke nomor rekening yang ditampilkan. Setelah transfer, kita tinggal klik transfer. Jangan lupa untuk memindahkan dana kita dari dompet funding ke dompet spot ya. Kalau mau withdraw juga sama, tinggal ke menu sell ini. Sebelumnya kita pindahkan juga dana kita ke dompet funding ya. Pilih sell, tulis jumlahnya, pilih metode payment, klik sell with zero fee. Nanti kalau udah ditransfer, teman-teman tinggal klik konfirmasi aja. Untuk tutorial lebih detail, teman-teman bisa lihat video yang ini ya. Jangan lupa untuk hold BNB teman-teman di Binance, ikuti program Launchpad, Launchpool, dan follow Telegram saya untuk informasi Launchpad terbaru.